Zarina, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Aryaji. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi inti sel dan sentrior. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Berikut adalah gambar sel. Di dalam sel terdapat beberapa organel, salah satunya yaitu inti sel atau nukleus. Nah, ini adalah bentuk inti sel jika dipisahkan. Selanjutnya, penemu inti sel. Saat melihat wajah penemu ini, pasti teman-teman mengenalnya. Jika teman-teman tidak mengenalnya, dia adalah Robert Brown, yang merupakan tokoh yang pertama kali mengamati nukleus pada tahun 1931. Selanjutnya, penelitian-penelitian lain banyak dilakukan untuk meneliti nukleus. Nukleus dijumpai hampir semua sel eukariotik. Selanjutnya ada inti sel. Ciri-ciri umumnya yaitu nukleus mengandung komponen dan enzim yang dapat diperlukan untuk menjaga dan mentranskrip material genetik secara selektif, misalnya membuat mRNA dan menggandakan DNA. Kemudian, posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Umumnya, nukleus dapat diamati di bagian tengah sel, namun ada pula yang letaknya di tepi sel, misalnya pada adipositi dan pada sel otot rangka. Kemudian, nukleus tidak dapat bergerak bebas. Nukleus di dalam sel terperangkap di dalam jaring-jaring yang terbuat dari filamen intermedia dan mikrofilamen. Kemudian, nukleus bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel, namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Sel dengan nukleus tunggal ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan. Pada paramecium terdapat dua nukleus, yaitu makro dan mikronukleus. Sementara pada sel otot rangka ataupun sel ganggang ditemukan lebih dari dua nukleus. Bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Jika sel berbentuk bulat atau kubus, maka bentuk nukleus juga akan bulat atau kubus. Jika sel berbentuk silindris atau prisma, maka nukleusnya akan berbentuk lonjong. Jika selnya berbentuk pipih, maka nukleusnya akan berbentuk diskoidal atau lempeng. Yang terakhir, ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta perkembangan metabolisme sel. Selanjutnya ada struktur inti sel. Terdapat beberapa struktur inti sel. Yang pertama ada pori-pori nukleus, nukleolus, nukleoplasma, membran dalam dan membran luar, dan sebagainya. Yang pertama yaitu membran nukleus atau membran inti. Membran nukleus terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang perinukleus. Fungsi membran nukleus yaitu memisahkan materi genetik dari sitoplasma dan mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Selanjutnya ada kompleks pori inti. Jumlah pori pada nukleus bervariasi dengan kisaran 100 hingga 5 kali 107. Variasi jumlah pori nukleus sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologis sel. Kerapatan pori juga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan RNA dari nukleus. Fungsi dari kompleks pori inti yaitu sebagai tempat transport pasif. Ada ion, metabolit, protein, globulat atau termasuk histon. Selanjutnya transport aktif molekul besar ke dalam inti, dan yang terakhir pengiriman molekul keluar inti. Ini adalah gambar kompleks pori inti. Struktur kompleks pori. Permukaan pori dilapisi oleh protein-protein dan bagian-bagiannya. Ada anular subunit, ring subunit, luminal subunit, kolumna subunit, dan lain sebagainya. Gabungan dari kompleks ini beserta dengan pori disebut dengan kompleks pori. Selanjutnya ada lamina inti. Permukaan dalam membran juga sering dilapisi dengan anyaman berupa filamen-filamen dan struktur serabut. Beberapa filamen yang memanjang hingga ke bagian dalam nukleus dan mengikat kromatin.
Anyaman ini terdiri dari filamen intermedia yang tersusun dari 3 protein, yaitu protein lamina A, lamina B, dan lamina C. Nah, filamen ini kemudian disebut dengan lamina nukleus. Lamina inti terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen protein yang berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran, yang berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti, dan melarutkan senyawa mitosis dan meiosis. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus merupakan struktur yang berada di dalam nukleus, berbentuk agak bulat, dinyatakan sebagai organel tanpa membran. Ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring perubahan fisiologis sel. Pada sel yang tidak aktif, ukuran nukleolus sangat kecil. Sementara pada sel yang sedang aktif dalam sintesis protein, ukurannya bisa mencapai 25% dari keseluruhan volume nukleus. Nukleus berada pada daerah pengorganisasian nukleolus. Terdapat 3 daerah nukleolus, yaitu pusat yang terdiri dari fibrila yang mempunyai daya serap terhadap warna yang sangat lemah yang mengandung DNA yang belum disalin. Kelompok padat yang terdiri dari fibrila yang mengandung molekul-molekul RNA yang sudah disalin. Dan yang terakhir, kelompok bahan yang berbentuk granula yang mengandung butir ribosom. Fungsi nukleolus adalah tempat pembentukan dan akumulasi prekursor ribosom sebelum dibawa ke sitosol. Untuk menjalankan fungsi ini, pada nukleolus terjadi beberapa hal. Yang pertama ada transkripsi gen-gen yang mengkode RNA ribosom. Yang kedua, pengolahan pre-rRNA. Dan yang ketiga, perakitan subunit-subunit pre-ribosom. Selanjutnya ada kromatin. Kromatin terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Protein terdapat 2, yaitu protein histon dan non-histon. Merupakan bahan yang mudah untuk diwarnai oleh suatu zat pewarna. Krom yang berarti berwarna dan tin artinya benang. Kromatin dibedakan atas dasar daya serapnya terhadap zat warna. Kromatin dengan daya serap warna kuat dinamakan heterokromatin, dan sebaliknya kromatin dengan daya serap warna lemah dinamakan eukromatin. Yang terakhir ada nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan subunit transparan dan semi solid. Di dalamnya terdapat kromatin dan nukleolus. Komposisinya tersusun atas asam nukleat, DNA dan RNA yang merupakan materi genetik, protein, dan garam-garam mineral. Di dalam sel terdapat sentriol. Sentriol adalah organel yang dekat dengan inti sel, dapat dilihat pada gambar. Penemu sentriol. Penemu pertama sentriol yaitu Theodore Boveri yang mengungkapkan bahwa sebuah teori awal penyakit kanker terjadi karena disebabkan pada suatu kesalahan yang terjadi selama proses pembelahan sel. Diawali dengan satu sel yang dimana sel tersebut terbentuk dari kromosom yang kemudian berubah menjadi orak-arik atau tidak teratur, sehingga menyebabkan pembelahan pada sel yang menjadi tak terkendali. Teori ini banyak yang menolaknya pada saat itu, sehingga selama bertahun-tahun berlalu kemudian sekumpulan ilmuwan biologi yang meneliti kembali teori dari Theodore ini. Salah satunya adalah Thomas Huhn yang menerangkan lewat penelitiannya bahwa teori yang dikemukakan Theodore itu ternyata terbukti benar. Selanjutnya ada struktur sentriol. Di samping merupakan gambar struktur sentriol. Di dalam organel sel terdapat dari satu sel yang memiliki satu pasang sentriol yang letaknya tegak lurus dan berdampingan. Organel sel ini berbentuk seperti tabung, memiliki suatu rangka yang disebut mikrotubula yang tersusun secara radial. Mikrotubula ini terdiri dari 3 atau triplet rangka yang jumlah triplet pada setiap sentriol ada 9 angka.
Masing-masing dari 9 kelompok triplet pada sentriol ini terdiri dari 3 buah subunit mikrotubula yang kemudian diberi nama subunit A, B, dan C. Sentriol mempunyai diameter 0,15 mikrometer pada 0,3 sampai 0,5 mikrometer dan lebar 0,2 mikrometer dan berfungsi membentuk sebuah benang spindle untuk memisahkan kromosom. Fungsi dari sentriol yaitu berperan penting dalam pembentukan berbagai bangunan selular yang terdiri atas mikrotubula dan juga pada sel gelendong mitosis pada pembelahan sel, silium, flagellum, dan beberapa juluran sel khusus, contohnya filamen aksial spermatozoa. Organel sel sentriol juga berfungsi sebagai badan basal yang merupakan tempat pembentukan silia. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.